Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati narasumber kita hari ini, Ibu Hanindya Aisyah Rosanti, SIIP, serta Bapak Ibu dosen dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita dapat mengikuti kegiatan online literasi kelas atau yang disingkat OLC dengan tema plagiarisme dan etika publikasi ilmiah. Tema ini sangat relevan bagi kita semua, baik Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa, karena menyangkut integritas akademik dan kualitas karya ilmiah yang kita hasilkan. Perkenalkan, saya Bulkis Pumayro yang akan bertugas sebagai moderator pada kegiatan hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan memperkenalkan narasumber hari ini. Narasumber kita hari ini adalah Ibu Hanindya Aisyah Rosanti, SIP. Biar lebih akrab, kita memanggilnya Mbak Hadin saja. Mbak Hadin ini salah satu pustakawan Genzi, Upsida. Mbak Hanin salah satu pustakawan yang bertugas di Kampus 3 yang memiliki kompetensi dalam literasi informasi dan etika publikasi ilmiah. Mbak Hanin akan membimbing kita bagaimana apa saja lingkup dari plagiarisme, jenis-jenis plagiarisme, perbedaan plagiarisme dan similarity index, bagaimana teknik parafrase, serta citasi yang benar supaya karya ilmiah kita tetap original dan kredibel. Kepada Mbak Hanin, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ke materi. Baik, pada OLC atau online literasi kelas kali ini, kita akan membahas tentang plagiarisme dan etika publikasi ilmiah. Mengapa topik ini penting untuk dibahas dan dipahami bersama? Karena seperti yang kita ketahui di era sekarang itu, era digital itu, eh, kita bisa dengan mudah mengakses berbagai jenis konten dari sumber-sumber internet atau sumber online lainnya, serta juga ada dengan kehadiran AI atau artificial intelligence, tentunya akan semakin mempermudah kita dengan paparan-paparan informasi yang di mana itu semua dapat semakin mempermudah terjadinya kejahatan akademik seperti plagiarisme itu sendiri. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas bersama mengenai apa sih plagiarisme itu dan gimana sih sesungguhnya etika publikasi ilmiah yang bisa diterapkan sehingga bisa meminimalisir terjadinya kejahatan akademik seperti plagiarisme. Jadi, plagiarisme itu menurut Permendiknas nomor 17 tahun 2010, Permendiknas nomor 17 tahun 2010 ini merupakan peraturan pemerintah pendidikan nasional tentang bagaimana penanggulangan plagiarisme di tingkat perguruan tinggi. Jadi, plagiarisme itu adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja
yang dilakukan seseorang itu dalam membuat suatu karya ilmiah, yang mana mereka itu melakukannya dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dari orang lain atau penulis lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya sendiri. Nah, kenapa kok bisa diakui sebagai karya ilmiahnya sendiri? Karena mereka melakukan itu semua mengutip, menggunakan informasi dari penulis atau peneliti lain itu dengan tidak menyatakan sumber secara tepat. Kemudian, eh, apa sih hubungan antara integritas, khususnya integritas akademik, originality, dan plagiarisme itu sendiri? Nah, di sini seorang peneliti itu, yaitu Lalwani tahun 2025 itu mengungkapkan bahwa kegagalan menghasilkan karya yang orisinil itu dapat menimbulkan konsekuensi serius dalam eh, komunitas akademik, misalnya plagiarisme, yang tentunya ini dapat merusak integritas akademik. Untuk originality sendiri itu merupakan keaslian dari suatu karya. Jadi ketika kita membuat suatu karya ilmiah atau penelitian, ya memang kita tidak bisa menafikan akan membutuhkan sumber-sumber atau pengetahuan terdahulu sebagai referensi. Namun yang menjadi masalah adalah ketika kita menggunakan sumber-sumber tersebut tanpa mencantumkan sumber aslinya. Entah itu dengan menutip atau menampilkannya pada daftar referensi di akhir karya tulis. Nah, kenapa ini bisa menimbulkan eh, atau merusak integritas akademik? Integritas akademik sendiri itu adalah standar kejujuran dalam ranah akademik, di mana ketika kita bisa melakukannya itu, kita bisa meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan akan karya ilmiah yang kita buat. Ini penting terutama untuk mengembangkan pengetahuan ya, karena seperti yang tadi saya jelaskan, pengetahuan itu akan selalu berkembang dan oleh karenanya untuk bisa berkembang tentunya membutuhkan pengetahuan terdahulu, yang mana ketika tidak diberikan sumber terdahulunya itu dapat menimbulkan kejahatan akademik seperti plagiarisme itu sendiri. Kemudian, masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010, Pasal 2, di sini tuh disebutkan beberapa lingkup plagiasi. Jadi ada yang pertama dan kedua itu saling berkaitan. Misalnya ketika kita mengutip atau mengacu informasi secara acak maupun secara seluruhnya, tapi kita tidak menyebutkan sumber aslinya itu bisa masuk ke plagiasi, plagiarisme. Kemudian yang ketiga ada yang namanya itu misalnya ketika kita menemukan ada teori atau sumber gagasan dari suatu karya ilmiah atau penelitian terdahulu, tapi kita juga lupa menyantumkan sumbernya, maka bisa juga dikatakan sebagai plagiarisme. Yang keempat adalah ketika kita merumuskan dengan kata-kata atau kalimat kita sendiri, atau bisa disebut dengan parafrasa, tapi kita juga lupa atau tidak mencantumkan sumbernya, maka bisa dikatakan juga sebagai plagiarisme. Di sini sebenarnya parafrase itu juga termasuk salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya plagiarisme. Tapi karena tidak disertakan sumber yang tepat atau memadai itu dapat disebut juga sebagai plagiarisme. Dan yang terakhir, ketika kita menyerahkan suatu karya ilmiah dari pihak lain, tapi kita mengklaim itu sebagai karya ilmiah kita sendiri,
tanpa menyatakan sumber yang memadai, itu juga masuk dalam plagiarisme. Jadi itu bisa dikenal dengan istilah ghost author. Jadi ketika ada seseorang itu sebenarnya membuat karya ilmiah, tapi dia itu mempublikasikannya bukan atas nama orang lain, tapi diklaim sebagai miliknya sendiri. Itu juga termasuk dalam ranah plagiarisme. Kemudian, selain lingkup plagiasi atau plagiarisme, kita juga akan membahas jenis-jenis plagiarisme. Nah, menurut Sujianti dan Sunaryanti tahun 2024, ada beberapa jenis plagiarisme. Yang pertama itu plagiarisme yang itu dikelompokkan berdasarkan aspek yang diplagiasi. Di sini dia mengelompokkan plagiarisme berdasarkan aspek yang diplagiasi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah plagiarism of ideas, yaitu ketika seseorang itu meniru atau menjiplak ide penelitian dari orang lain untuk dimasukkan dalam referensi atau inspirasi bagi penelitiannya sendiri. Ketika itu tidak dicantumkan sumbernya, maka dapat dikatakan sebagai plagiarisme of ideas atau plagiarisme ide. Kemudian yang kedua ada word for word plagiarism. Nah, plagiarism ini paling umum kita jumpai, yakni di mana ketika seseorang memplagiasi atau meniru kata-kata atau kalimat dari suatu karya ilmiah untuk dimasukkan ke karya hasil buatannya, tapi tidak dicantumkan sumber aslinya. Sehingga masuknya itu plagiarisme word for word atau kata per kata. Dan yang terakhir ada plagiarism of authorship, yaitu plagiarisme kepengarangan. Jadi misalnya ketika seseorang itu mempublikasikan karya ilmiah punya orang lain, tapi itu diklaim sebagai miliknya sendiri, atau bisa dikenal dengan istilah ghost author yang sebelumnya sudah saya jelaskan tadi. Itu maksudnya juga ke dalam ranah plagiarism of authorship. Nah, selanjutnya eh, Sujianti dan Sunaryanti tahun 2024 juga mengelompokkan plagiarisme berdasarkan pola. Di sini ada dua jenis plagiarisme. Yang pertama itu plagiarisme pada umumnya yang sering kita jumpai, yakni ketika seseorang itu menggunakan informasi dari suatu karya atau penelitian, tapi lupa untuk menyantumkan sumbernya. Maka itu masuknya adalah plagiarisme. Kemudian yang kedua ada yang namanya self-plagiarism atau auto-plagiarism. Ini adalah ketika misalnya ada seorang penulis, ia sudah pernah membuat suatu karya ilmiah atau makalah, namun ia mempublikasikannya lagi makalahnya tersebut sehingga akan menghasilkan hasil yang sama gitu. Atau plagiarisme yang dilakukan oleh seorang penulis dari karya ilmiah yang telah ia buat sebelumnya. Maka ini bisa dinamakan juga dengan plagiarisme, yaitu tepatnya self-plagiarism. Kemudian, selain istilah plagiarisme, kita juga mengenal yang namanya istilah similarity index. Nah, menurut Memon dan Maverick tahun 2020, plagiarisme dan similarity index itu terdapat perbedaan. Similarity index atau indeks kesamaan itu adalah tingkat kemiripan antara karya seorang penulis dibandingkan dengan sumber lain yang ada dalam basis data alat pemeriksa kesamaan atau similarity. Jadi, untuk similarity index ini bentuknya berupa persentase seberapa mirip karya suatu penulis itu dibandingkan dengan karya-karya lain yang ada dalam database
alat cek kesamaan tersebut. Sementara plagiarisme sendiri itu poinnya lebih kepada ketika kita itu tidak menyantumkan sumber asli ketika melakukan atau menggunakan informasi dari penulis lain. Sehingga seolah-olah itu karyanya itu milik sendiri. Padahal itu bukan. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah similarity index bisa mengarah pada plagiarisme? Nah, similarity index sendiri itu lebih mengarah pada tingkat kemiripan antara karya seorang penulis dibandingkan dengan karya lain. Nah, tidak semua similarity index itu disebut plagiarisme. Dalam literatur yang pernah saya baca, similarity index itu hanya untuk membantu untuk mendeteksi apakah suatu karya ilmiah itu terdeteksi plagiarisme atau tidak. Dan eh, biasanya itu di setiap instansi akademik, misalnya di perguruan tinggi itu sudah ada batas batas tertentu yang masih bisa ditoleransi terkait dengan similarity index ini. Nah, misalnya di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sendiri, ketika misalnya ada mahasiswa yang melakukan cek kesamaan, nah kemudian hasilnya itu masih kurang dari atau sama dengan 20%, maka itu masih bisa ditoleransi. Dan ketika seperti itu, maka itu tidak dinyatakan dengan plagiarisme. Tapi ketika semakin tinggi similarity index-nya, misalnya sudah mencapai 80 atau bahkan 90%, itu bisa kemungkinan untuk dikatakan sebagai plagiarisme. Tapi kita tidak dapat langsung berpedoman pada hasil dari cek kesamaan. Itu tetap harus divalidasi pada penulis di akuntan. Kemudian ini adalah contoh dari hasil cek kesamaan yang digunakan pada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nah, sebelumnya kita itu menggunakan alat cek kesamaan strike plagiarism. Namun, kemudian kita menggunakan alat baru itu namanya kompilatio. Dan di mana di sini tuh hasilnya juga mencakup selain dari tingkat similarity-nya, juga bisa mendeteksi penggunaan AI pada suatu karya ilmiah. Dan misalnya di sini tertera 6% similarities itu berarti menunjukkan bahwa tingkat kemiripan karya ilmiah ini itu adalah 6% dibandingkan dari karya-karya yang ada pada database. Sementara 18% ini itu menunjukkan akumulasi dari dua pengecekan lainnya. Karena pada kompilatio, selain kita mendeteksi tingkat kemiripan atau similarity-nya, kita juga mendeteksi apakah terdapat penggunaan bahasa-bahasa yang tidak dikenali. Nah, ini biasanya itu ketika menggunakan font yang tidak sesuai dengan standar, atau misalnya itu terdapat banyak spasi dan enter, sehingga bisa terdeteksi bahasa yang tidak dikenali. Nah, kemudian itu juga keunggulan dari penggunaan kompilatio ini, kita dapat mendeteksi penggunaan AI pada karya ilmiah. Seperti misalnya di sini tertulis 12%. Itu teksnya itu berkemungkinan itu dibantu dibuat oleh AI. Nah, tapi kita tidak bisa langsung langsung menjudge bahwa itu benar-benar dibuat oleh AI. Kita harus lebih dahulu mengonfirmasi langsung pada penulis yang bersangkutan. Kemudian, eh, setelah pemaparan definisi, jenis-jenis, dan lingkup plagiarisme tadi,
kita juga akan belajar bagaimana apa sih konsekuensi dari plagiarisme itu. Nah, konsekuensi plagiarisme itu di dapat kita lihat pada Permendiknas nomor 17 tahun 2010 pasal 12 yang mana intinya itu ketika misalnya ada mahasiswa yang ketahuan melakukan plagiarisme itu yang paling fatal akibatnya adalah ia tidak bisa lulus atau bahkan ketika sudah lulus itu tapi ketahuan melakukan plagiarisme pada karya ilmiahnya itu dapat dibatalkan ijazahnya. Dan kemudian pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional di pasal 70 plagiarisme itu bisa sangat berdampak sangat fatal, bahkan bisa sampai dipidana penjara, yaitu paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Nah, dengan konsekuensi yang bisa sangat fatal ini, apalagi sampai dipidana dan harus membayar denda, kita makanya perlu untuk mengetahui bagaimana cara meminimalisir terjadinya plagiarisme. Namun, sebelum pada pembahasan itu, dahulu saya akan memaparkan beberapa faktor penyebab plagiarisme yang sering terjadi. Jadi, menurut Haironi dan Zainar di tahun 2025, faktor penyebab terjadinya plagiarisme itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, faktor internal atau yang berasal dari diri seseorang, dan yang kedua ada faktor eksternal atau dari luar. Nah, untuk faktor internal sendiri itu yang paling sering adalah ketika seseorang itu memiliki tekanan waktu dan stres akademik, misalnya ingin segera lulus atau sudah mepet batas yudisium, tapi ketika dihadapkan dengan deadline itu, ia menjadi khawatir gitu. Makanya akhirnya melakukan cara cepat, yaitu dengan langsung copy paste dari sumber-sumber di mana ia menemukan informasi penting. Padahal hal tersebut dapat memperparah terjadinya plagiarisme. Nah, kemudian eh, penyebab kedua adalah ketika seseorang itu belum memahami tentang etika publikasi dan penulisan ilmiah. Nah, ketika seseorang belum memahami itu, maka ia menjadi bingung apa yang harus dilakukannya. Gimana sih cara cara misalnya kalau ingin menggunakan informasi dari sumber lain supaya itu tidak terjadi plagiarisme. Nah, mereka-mereka yang pada faktor ini itu tidak tahu caranya. Jadi makanya diperlukan seperti edukasi atau mungkin seperti online literasi kelas kali ini sehingga bisa tahu bagaimana sebenarnya cara untuk menghindarkan kita dari terjadinya plagiarisme. Nah, kemudian selain dari faktor internal tadi, juga terdapat faktor eksternal. Nah, faktor eksternal di sini itu terdapat pada kebijakan instansi terkait plagiarisme. Jadi misalnya terdapat ketidakjelasan atau ambiguitas terkait aturan atau kebijakan tentang plagiarisme. Misalnya batasnya itu sampai berapa baru bisa ditoleransi. Dan sebenarnya itu gimana sih cara untuk menghindarkan dari plagiarisme sendiri? Nah, ketika aturan-aturan terkait plagiarisme itu tidak jelas, maka tentunya akan membingungkan sivitas akademika dalam melakukan atau membuat karya ilmiah. Nah, berkaitan dengan faktor eksternal tadi, pada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, itu sudah terdapat suatu kebijakan terkait plagiarisme, yaitu tepatnya di keputusan rektor tentang pedoman KTI mahasiswa.
Nah, yang dimana di sini tuh mencakup beberapa hal penting yang perlu diketahui khususnya untuk mahasiswa. Jadi misalnya ini, poin nomor 6, jika hasil total cek kesamaan adalah kurang dari 20% dan kesamaan tiap sumber tidak lebih dari 5%, maka mahasiswa diperkenankan melanjutkan proses bimbingan tugas akhir, skripsi atau tesisnya. Nah, eh, untuk mengetahui batas-batas maksimal dari total cek kesamaan seperti ini menjadi penting. Sehingga mahasiswa khususnya itu bisa melakukan tindakan preventif untuk menghindarkannya dari kemungkinan terjadinya plagiarisme. Dan kemudian di sini juga terdapat beberapa poin penting lainnya. Nah, seperti mahasiswa itu dapat melakukan cek plagiasi ke perpustakaan. Selain itu juga dapat melakukan apa ya, meminta request tertentu begitu ketika melakukan cek plagiasi ke perpustakaan sehingga hasilnya bisa lebih valid. Biasanya yang paling sering itu ketika mereka melakukan meminta untuk exclude repository atau no repository atau exclude daftar pustaka atau referensi. Sehingga itu bisa semakin juga memperkecil angka cek kesamaan atau similarity index. Kemudian setelah tahu bagaimana definisi, jenis-jenis, lingkup, kemudian juga ada faktor penyebab dan bahkan konsekuensi fatal dari plagiarisme, kita akan belajar bagaimana cara menghindari plagiarisme. Di sini saya akan menjelaskan 3 cara penting dalam menghindarkan kita dari plagiarisme. Nah, yang pertama itu ada paraphrasing atau melakukan parafrasa. Jadi, sejatinya parafrasa itu adalah ketika kita menggunakan kalimat atau kata-kata kita sendiri untuk menjelaskan sesuatu yang itu berasal dari sumber lain. Jadi, eh, kemungkinan terjadinya plagiarisme bisa lebih diperkecil. Nah, untuk teknik parafrase sendiri, di sini yang pertama, untuk cara mudahnya kita bisa menggunakan sinonim dari kata. Misalnya pada contoh yang saya tampilkan di slide ini, eh, terdapat eh, penggunaan kata sinonim dari yang awalnya itu menunjukkan. Nah, kita cari dulu sinonim dari kata menunjukkan itu apa. Bisa dengan memperlihatkan atau mungkin menggambarkan. Nah, di sini diubah menjadi menggambarkan. Kemudian juga kita cari sinonim dari kata lain. Misalnya diambil dari kata proses. Nah, proses itu sinonimnya apa? Nah, di sini saya mengambil satu sinonim dari proses, yaitu cara. Nah, dari sini pun kita bisa melihat terdapat perubahan susunan kata yang awalnya itu diagram di bawah ini menunjukkan proses pembuatan batu bata untuk industri bangunan. Itu adalah ketika sebelum diparafrase dan ketika kita menggunakan sinonim untuk parafrase, kalimatnya menjadi lebih singkat yang berbunyi diagram menggambarkan cara batu bata dibuat untuk industri bangunan. Jadi seperti itu untuk penggunaan sinonim dalam parafrase. Kemudian yang kedua ada kita bisa menggunakan jenis kata yang berbeda. Nah, dalam contoh yang saya sebutkan kali ini, kita itu menggunakan jenis kata yang berbeda. Jadi misalnya dari kata benda ke kata kerja, atau mungkin sebaliknya dari kata kerja ke kata benda, bisa juga diubah dari kata sifat. Jadi kita memainkan jenis-jenis kata dalam bahasa Indonesia
sehingga bisa menghasilkan susunan kalimat yang berbeda. Nah, misalnya di sini contoh yang saya sebutkan itu kita mengganti jenis kata yang awalnya itu kata benda, yakni konsumsi, menjadi diubah menjadi kata kerja, yaitu mengkonsumsi. Sehingga walaupun itu mungkin masih sepele, tapi ini bisa diperdalam, khususnya bagi mereka-mereka yang masih awam dengan parafrasa itu sendiri. Kemudian, cara ketiga untuk melakukan parafrasa adalah dengan mengubah bentuk aktif ke pasif. Dari sini kita bisa menghasilkan susunan kalimat yang berbeda. Seperti pada contoh yang saya tampilkan, itu yang awalnya menginvestasikan lebih dari 40 juta dolar USD, itu kita taruh di akhir kan awalnya ini. Namun setelah dilakukan parafrasa, itu ditaruh di awal. Karena kita melakukan pengubahan dari bentuk yang awalnya itu bentuk aktif, yakni ditandai dengan imbuhan menggankan, kemudian diubah menjadi bentuk pasif dengan diberikan imbuhan di kan, dan letaknya di awal kalimat. Kemudian cara yang keempat adalah mengubah susunan kata. Nah, susunan kata ini seperti kombinasi dari tiga teknik sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Jadi misalnya pada contoh itu kita menggunakan frasa dari tahun 1979 hingga 2004, tapi kemudian kita ubah bagaimana caranya supaya itu menghasilkan susunan kata yang berbeda. Nah, kita bisa melakukan penghitungan. Jadi antara tahun 2004 sampai 1979 itu berapa periode? Nah, di situ akan menghasilkan, oh ternyata dari kisaran tahun tersebut itu adalah 25 tahun. Maka kita bisa mengganti keterangan waktu dari yang awalnya dari tahun 1979 hingga 2004 menjadi selama periode 25 tahun. Kemudian juga selain itu kita bisa juga mengganti kata yang lain, misalnya dari yang awalnya ini konsumsi, konsumsi 4 jenis daging di negara Eropa. Kemudian kita mau mengubah susunan katanya. Nah, kita bisa menghasilkan eh, varian susunan kata menjadi bagaimana 4 jenis daging yang berbeda dikonsumsi. Jadi kan awalnya itu kata konsumsi, kemudian berubah menjadi kata kerja dengan memberikan imbuhan di. Jadi di sini terlihat terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah dilakukan parafrasa, yang tentunya dapat meminimalisir terjadinya plagiarisme. Kemudian untuk teknik yang terakhir yang tidak boleh kita lupakan adalah ketika kita melakukan parafrase, walaupun itu menggunakan kalimat atau bahasa kita sendiri, kita tet- kita kita tetap tidak boleh melupakan untuk mengutip sumber yang digunakan. Jadi misalnya pada contoh ini saya menggunakan eh, citation style dari IEEE atau yang biasa digunakan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, di mana di sini, walaupun sudah dilakukan parafrase, tetap harus diberi kutipan langsung. Yakni karena citation style-nya itu IEEE, jadi kita cukup memberikan nomor urut dari referensi ke dalam tanda kurung siku seperti ini. Sehingga ini juga dapat meminimalisir terjadinya plagiarisme. Kemudian, cara yang kedua dalam menghindari terjadinya plagiarisme adalah melakukan citing. Citing adalah ketika kita mencantumkan sumber yang kita gunakan ke dalam format tertentu atau bisa disebut dengan mengutip. Nah,
Menurut literatur yang saya baca, itu terdapat dua jenis citing. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan in-text citation atau kutipan dalam kalimat. Nah, biasanya in-text citation ini sering kita jumpai pada karya ilmiah. Jadi, mereka langsung memberikan kutipan pada kalimat-kalimat yang itu menggunakan sumber lain. Dan pada citing kali ini, saya fokuskan pada contoh untuk kutipan tidak langsung. Dan masih menggunakan citation style IEEE, di sini terdapat tiga contoh yang saya tampilkan pada slide. Yang pertama itu ketika kita menggunakan beberapa sumber secara bersamaan, maka kita dapat memisahkannya dengan tanda koma seperti ini. Kemudian ketika cukup satu sumber saja, maka bisa langsung ditulis satu kutipan dengan menyebutkan nomor urut dari referensi yang diletakkan pada tanda kurung siku seperti ini. Kemudian ada kalanya ternyata referensi yang kita rujuk itu memiliki penulis lebih dari tiga. Nah, untuk penulisannya pada kutipan tidak langsung, kita bisa menuliskan penulisnya tadi, tapi cukup penulis yang pertama, kemudian diberikan kata et al. Dan tetap menyantumkan nomor urut dari referensi yang kita gunakan. Namun, untuk penulisan pada daftar referensi pada style citation style IEEE tetap harus ditulis semua nama penulisnya dan tidak boleh hanya satu penulis saja kemudian dikasih et al. Nah, kemudian selain in-text citation atau kutipan dalam kata atau kalimat, terdapat juga full citation. Nah, full citation ini berupa daftar referensi yang kita gunakan pada suatu karya ilmiah. Nah, ini dapat kita temui pada bagian akhir dari suatu karya ilmiah, yaitu berupa daftar pustaka atau bibliografi atau referensi. Sehingga eh, kita tetap dapat memberikan kredit kepada penulis asli tentang informasi, kata, ide, atau teori yang kita gunakan pada karya ilmiah kita. Kemudian yang terakhir adalah cara menghindari plagiarisme dengan cara quoting atau kutipan langsung. Nah, ini tidak jauh berbeda dari kutipan tidak langsung, tapi yang membedakan adalah eh, kapan sih digunakannya kutipan langsung atau quoting ini. Quoting ini digunakan ketika kita ingin mencantumkan suatu kalimat yang sama persis dari sumber aslinya. Dan yang membedakannya dari kutipan tidak langsung adalah terdapat penggunaan tanda petik di antara kalimat yang kita kutip. Jadi misalnya pada contoh yang tertera pada slide, itu kita ingin mengutip kata ini. Nah, tapi karena ini menggunakan kutipan langsung atau kalimatnya sama persis dari penulis asli dan tidak dilakukan parafrase, kita wajib memberikan tanda titik dua sebagai tanda bahwa itu merupakan kutipan langsung yang bersumber dari sumber asli. Nah, untuk kutipannya sendiri, kita selain dari menuliskan nomor urut referensi, kita juga bisa menuliskan nomor halaman di mana kalimat tersebut kita ambil. Jadi seperti ini tertulis page 14, yang mana ini menunjukkan bahwa kalimat tersebut diambil dari halaman 14 dari referensi nomor urut 5. Kemudian, eh, itu adalah contoh dari short direct quote atau kutipan langsung pendek. Nah, namun bagaimana ketika kita ingin melakukan kutipan langsung tapi untuk kalimat yang terdiri dari banyak kalimat gitu atau dalam satu paragraf. Nah, itu diatur dalam penggunaan longer direct quote atau kutipan langsung panjang. Jadi misalnya ketika ada
dua kalimat atau tiga kalimat, itu kita bisa melakukan kutipan langsung panjang. Tapi yang membedakan di sini, kita tidak lagi menggunakan tanda titik dua di antara kalimat tersebut, tapi kita membuat itu memberikan indent margin pada kalimatnya sehingga dibuat menjorok seperti ini dan dibuat dalam satu paragraf. Ini menunjukkan bahwa si penulis itu mengutip satu paragraf itu dari penulis yang lain, yaitu tertera pada nomor eh, referensi nomor urut 7, tepatnya pada halaman 63. Nah, kutipan langsung ini sering digunakan misalnya ketika kita ingin mengutip dari peraturan perundang-undangan atau aturan atau hal-hal yang digunakan untuk mendukung argumen dari temuan si peneliti. Baik, penjelasan tentang quoting atau kutipan langsung tadi secara tidak langsung juga mengakhiri pembahasan dari cara menghindari plagiarisme pada sesi OLC kali ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kemudian untuk sesi selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Dipersilakan. Baik, bagaimana Bapak Ibu dosen dan Mbak Mas mahasiswa tetap semangat ya di jam-jam rawan di siang hari dalam keadaan berpuasa. Terima kasih Mbak Hanin atas pemaparan yang sistematis dan komprehensif. Baik, Bapak Ibu, Mbak Mas, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat atau dapat mengangkat tangan secara virtual. Baik, untuk pertanyaan dari Mbak Anggun, Mbak Anggun Naura, Mbak Hanin, ini pertanyaannya ya. Merujuk pada in-text citation ketika mengutip penulis lebih dari satu, apakah lebih baik menggunakan kata et al atau DKK? Apakah penulisan tersebut mempengaruhi etika bahasa penulisan dan apakah ada aturan khususnya? Karena saya pernah menemukan beberapa artikel atau karya ilmiah berbahasa Indonesia menggunakan DKK atau et al. Et al. Baik, langsung saja itu pertanyaan dari Mbak Anggun Naura. Saya jawab. Jadi untuk membetulkan penggunaan et al atau DKK itu bukan untuk penulis lebih dari satu, tapi dipergunakan ketika kita merujuk pada sumber yang mana penulisnya itu lebih dari tiga. Nah, mungkin maksud dari Mbak Anggun Naura seperti itu. Nah, terkait penggunaannya, apakah lebih baik menggunakan et al atau DKK? Nah, memang ketika kita eh, menggunakan atau membuat suatu karya ilmiah, apalagi menggunakan bahasa Indonesia ya, itu sangat sering dijumpai penggunaan kata DKK. Tapi eh, karena di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sendiri kita itu untuk citation style-nya atau style kutipan kita menggunakan berpedoman pada IEEE. Nah, mengacu pada pedoman dari IEEE itu, ketika terdapat penulis lebih dari tiga, itu menggunakan et al. Karena mm, IEEE kan itu dari luar. Nah, sementara ketika untuk DKK itu lebih dikhususkan pada bahasa Indonesia saja. Jadi untuk meminimalisir terjadinya plagiarisme, apalagi kan sumber-sumber di internet itu kan banyak. Nah, untuk meminimalisir itu lebih baiknya kita menggunakan et al saja. Bagaimana Mbak Anggun? Sudah terjawab ya? Untuk
Mbak Hanin bisa sambil apa? Itu materinya di-share, share materi di kolom chat. Ya, baik, habis ini saya share langsung. Itu ada pertanyaan lain. Ya, pertanyaan yang kedua, artinya dari mahasiswa Prodi AP, Administrasi Publik. Bagaimana mengenai cara pengecekan plagiarisasi secara akurat? Apakah pihak kampus menyediakan atau merekomendasikan website tertentu? Oh, ya, monggo. Pertanyaan kedua dulu yang dijawab Mbak Hanin. Jadi untuk pengecekan plagiarisme sendiri di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo khususnya kita itu menggunakan aplikasi namanya itu Kompilatio. Nah, ya sebelumnya itu beberapa kali ganti aplikasi, tapi yang terakhir kali ini yang sekarang kita menggunakan aplikasi namanya itu Kompilatio. Di mana di situ selain mengecekkan tingkat similarity atau kemiripan karya, kita juga bisa mengecek apakah karya tersebut itu terdeteksi penggunaan AI-nya. Apalagi kan di era sekarang penggunaan AI itu sudah menjadi hal yang sangat wajar ya. Nah, jadi eh, untuk pertanyaan dari Mbak Nafisa Lailatul ini, untuk rekomendasi website tertentu, sebenarnya sih kalau rekomendasi sendiri itu setiap website itu tentunya punya apa ya plus dan minusnya masing-masing. Tapi untuk dari kalangan mahasiswa, misalnya ingin lebih mudah, bisa dapat melakukan pengecekan di perpustakaan. Tapi perpustakaan Umsida itu juga sangat membuka untuk pengecekan plagiarisme, yang mana itu untuk cara pengecekannya bisa dilihat pada web kami. Nah, di sini saya akan coba share screen terkait bagaimana alur dari pengecekan plagiarisme di perpustakaan Unsida. Nah, di sini mahasiswa itu perlu membayar 60.000. Tapi itu berlaku untuk 1 tahun setelah dimulai dari tanggal pembayaran. Jadi, membayar sekali, namun itu bisa dipakai unlimited. Jadi, tanpa batas selama asalkan masih dalam 1 tahun tersebut. Nah, caranya itu cukup mudah. Nanti tinggal melakukan transfer ke bank atau rekening yang tertera. Nah, kemudian nanti kita bisa mengirimkan file yang mau dijalankan plagiasinya beserta bukti TF atau kwitansi dari pembayaran yang sudah dilakukan. Nah, itu dikirim melalui mana? Nah, itu dapat dikirim melalui email masing-masing perpus kampus. Jadi sesuai dengan prodinya masing-masing. Untuk kampus 1, kampus 2, kampus 3. Nah, itu bisa langsung dikirimkan pada email tersebut. Nah, yang dikirimkan itu apa? Yaitu cukup eh, bukti TF atau pembayaran tadi beserta file yang akan dicekkan. Nah, untuk hasil pengecekannya sendiri itu dapat ditunggu minimal itu 1 kali 24 jam dan untuk maksimalnya 3 kali 24 jam pada jam dan hari kerja. Nah, nanti hasilnya juga akan dikirimkan langsung ke email pemohon. Jadi seperti itu untuk alur dari pengecekan plagiasi di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Itu mungkin Mbak Hanin sebagai tambahan eh, apa dijelaskan tentang apa disclaimer disclaimer ketika apa yang sering terjadi ketika mahasiswa mengirim hasil mengirim cek plagiasi. Baik, biasanya kasus yang sering ditemui ketika mahasiswa melakukan cek plagiasi itu adalah
pada aturan itu tadi kan satu kwitansi itu sebenarnya hanya berlaku untuk satu mahasiswa. Namun itu terkadang juga mungkin karena lagi mepet deadline atau ada apa ya batas waktu tertentu, jadi mereka bisa menggunakan kwitansi dari temannya gitu, atau minta tolong temannya untuk dijaga. Padahal dari kitanya sendiri sudah jelas untuk mengedukasi bahwa satu kwitansi itu cukup untuk satu mahasiswa saja. Namun itu eh, dikecualikan untuk tugas kelompok. Jadi untuk tugas kelompok sendiri, mahasiswa itu cukup menggunakan satu perwakilan saja dari kelompoknya untuk melakukan cek plagiasi. Dan itu tidak perlu dikirimkan oleh anggota yang berbeda gitu. Karena biasanya kalau banyak yang ngirim, padahal itu adalah file yang sama, kami sebagai pustakawan yang mengerjakan plagiarisme juga kewalahan sendiri gitu. Padahal kan itu bisa apa ya menghemat waktu gitu kalau dikirim satu kali saja. Nah, tapi seringnya itu ada juga yang mungkin ingin segera dapat hasil ceknya, jadi mengirimkan banyak kali. Padahal itu sebenarnya cukup sekali saja dan kami juga akan mengecekkan sesuai dengan jam dan hari kerja. Yakni maksimalnya itu adalah 3 kali 24 jam. Seperti itu, Bu Igis. Baik, jadi teman-teman mahasiswa apa untuk kwitansi itu satu kwitansi berlaku untuk satu mahasiswa dan biasanya diberi identitas nama dan NIM. Lalu apa hasil hasil plagiasi itu ada lagi Mbak Nin kasusnya itu biasanya mahasiswa tidak menerima merasa tidak menerima hasil plagiasi padahal pihak perpustakaan itu biasanya maksimal 1 kali 24 jam biasanya sebelum pulang para pustakawan itu setengah 10 itu sudah menyelesaikan semua cek plagiasi dan mengirimkan email ke email mahasiswa. Jadi Mbak dan Mas silakan cek spam. Jadi jika tidak masuk di inbox atau kotak masuk, biasanya silakan cek spam. Oh, sama itu lagi Bu Igis, saya mau menambahkan eh sekedar mengingatkan untuk di apa selama bulan Ramadan ini perpustakaan Umsida itu hanya buka sampai 14.30 atau pagi saja. Jadi tidak ada shift sore atau malam. Jadi untuk mahasiswa yang ingin melakukan pengecekan plagiasi juga mohon ditunggu hasilnya pada jam kerja tersebut. Nanti ketika bulan Ramadannya sudah berakhir juga akan kembali ke 2 sesi seperti biasanya ya ini sampai jam setengah 10 malam begitu. Tambahan lagi untuk cek plagiasi untuk hari Sabtu, Minggu, dan tanggal merah itu libur. Jadi saran kami Mbak dan Mas di hari libur Sabtu Minggu itu dapat dimanfaatkan untuk merevisi. Bagaimana Mbak Nafisa? Apakah sudah jelas? Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Itu Mbak Hanin, apa yang tadi pertanyaan dari Mbak Anggun? Maksudnya lebih dari 3. Iya tadi saya sudah apa mengoreksi dari apa pertanyaannya Mbak Anggun. Jadi itu et al digunakan ketika kita merujuk pada informasi yang dihasilkan oleh dari suatu penulis, tapi penulisnya itu lebih dari tiga, begitu. Kita tunggu 1 menit lagi. 1 menit lagi, nggih. Silakan mengisi link presensi. Baik, Bapak Ibu sekalian, Mas dan Mbak mahasiswa,
tidak terasa kita telah sampai di penghujung kegiatan OLC hari ini. Semoga materi tentang plagiarisme, integritas akademik, teknik, paraphrasing, quoting, citing dapat kita terapkan dalam karya ilmiah kita masing-masing. Terima kasih kepada Mbak Hanin atas ilmu yang sangat bermanfaat. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila dalam memandu acara terdapat kekurangan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.